Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 3 akan menindak tegas dan mempidanakan bagi masyarakat maupun pecinta sepeda motor trail yang sengaja ilegal masuk ke kawasan cagar alam Gunung Guntur. Ancaman dari BKSDA itu muncul setelah adanya informasi aktivitas kegiatan hobi sepeda motor trail di kawasan konservasi atau cagar alam di Gunung Guntur, Kabupaten Garut, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjaga kelestarian alam. Salah satu kawasan yang sering dilintasi pecinta sepeda motor trail itu diantaranya lokasi yang sering disebut Bromo KW. Bahkan keberadaan tempat itu ramai di media sosial. Menurut Kepala Seksi BKSDA Wilayah 3, Dodi Arisandi SHMSI mengatakan, kawasan yang sering disebut Bromo KW itu dilihat dari titik koordinat berada di wilayah cagar alam Kamojang atau daerah yang tidak boleh dimasuki masyarakat tanpa izin dari instansi berwenang. Ya, kegiatan motocross memang dilarang untuk masuki kawasan-kawasan konservasi ya, itu cagar alam maupun taman wisata alam, karena kegiatan motocross dapat merusak kawasan hutan itu sendiri. Itu kalau kita keadaan merusak kawasan hutan, berarti kegiatan tersebut akan merusak struktur tanah dan akan merusak keutuhan kawasan hutan, sehingga itu menjadi ancaman pidana di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Ancamannya 10 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Kita tetap lakukan penjagaan di jalur-jalur masuk ke dalam kawasan konservasi untuk pencegahan. Kedua juga kita melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas bahwa bukan kami melarang kegiatan motocross itu secara hobi, tapi jangan memainkan motocross dan masuk dalam kawasan hutan konservasi. Ini adalah kawasan hutan, karena kegiatan itu dapat merusak keutuhan kawasan hutan itu. Harapan kami sih bisa adanya kerjasama dengan pariwisata mewadahi kegiatan itu menjadi suatu wahana khusus, tersalurkan dengan baik dengan ada wahana, dengan membuat trek-trek khusus sehingga mereka tidak liar dan merusak kawasan hutan. Iya, Bromo KW itu sebenarnya di kawasan cagar alam Kawah Kamojang, itu di blok Gunung Guntur ya. Itu kawasan konservasi, itu memang istilah orang Bromo KW karena memang lahannya itu ataupun lokasinya menyerupai Gunung Bromo. Nah, karena itu kawasan cagar alam dan itu kegiatan itu pun merusak struktur tanah kawasan hutan cagar alam itu sendiri dari batas kawasan hutan kita sampai ke menuju ke lokasi yang disebut dengan Bromo KW itu, sehingga kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penjagaan di sana untuk tidak melakukan kegiatan motocross memasuki komplek Gunung Guntur cagar alam Kawah Kamojang atau disebut dengan mereka itu Bromo KW. Itu selain di Bromo KW yang di Pilar itu juga beberapa area kawasan konservasi juga dimasuki oleh kegiatan motocross ilegal, mungkin kalau sudah disebut seperti di Danau Ciarus. Danau Ciarus juga mereka ke sana. Sebenarnya kami sudah upaya maksimal dengan petugas kami yang ada, juga dengan mengajak masyarakat. Jadi harapan kami ini sebenarnya bagaimana mengajak masyarakat sekitar kawasan hutan yang ada di sana untuk mencegah dan melarang kegiatan motocross masuk kawasan hutan, sehingga mereka wisatanya tidak melakukan motocross, tapi mereka wisatanya dengan destinasi dengan bangun desa wisata di sana. Nah, satu lagi upaya kita sebenarnya bagaimana, karena Gunung Guntur itu merupakan ikon Garut dan sudah menjadi ikon pendakian di Jawa Barat, sehingga ada istilah Paguci ya, Papandayan Guntur Cikuray menjadi destinasi pendakian. Kita masih ada masalah kegiatan di sana karena
Komplek Gunung Guntur sampai saat ini masih cagar alam dan itu tidak dibolehkan untuk kegiatan wisata alam, sehingga ada upaya mungkin dari kita dengan Pemerintahan Garut juga sudah mendukung dengan bupatinya memohon kepada menteri untuk adanya perubahan fungsi khusus cagar alam Kawah Kamojang khususnya Komplek Gunung Guntur menjadi fungsi taman wisata alam, sehingga harapan dari pemerintah Garut ataupun dari kita adalah dengan pengelolaan perubahan fungsi ini bisa menjadikan masyarakat menjadi alih profesi. Sekarang itu bukan hanya motocross yang terjadi di sana, justru yang paling ini adalah adanya penggalian pasir di komplek gunung tersebut. Itu masif sekali dan kita udah upaya untuk sosialisasi, upaya patroli dan sebagainya. Nah, pokok persoalannya adalah si masyarakat kalau kita melakukan tindakan penegak hukum, si penggali ini mau kemana gitu? Perlu ada alih profesi karena dia butuh makan. Sehingga harapan dari pemerintah Kabupaten Garut maupun dari BKS sendiri adanya kegiatan wisata yang mengalihkan nantinya masyarakat bisa mengolah jasa wisata, mengolah wisata di area-area perbatasan dan masuk ke kawasan nantinya ada berfungsi di TWA, dan si masyarakat sendiri akan menjaga kawasan tersebut baik di kegiatan-kegiatan ilegal seperti pengambilan pasir ataupun kegiatan-kegiatan motocross gitu, yang akhirnya nantinya bahwa wisata yang akan dibangun di sana ada wisata konservasi yang tidak melakukan kerusakan tapi wisata yang bisa mewujudkan kelestarian kawasan hutan, tapi masyarakat mendapatkan pendapatan untuk kehidupannya, penghasilan untuk kehidupannya. Okay. Itu yang kita coba bangun di Kawah Kamojang, sehingga harapan kami bisa sinergis antara masyarakat sekitar kawasan hutan menjadikan ikon bahwa istilah Sunda itu leuweung hejo, masyarakat bisa ngejo. Gak mungkin kita membiarkan hutan kita lestari hijau tapi membiarkan masyarakat tanpa ada penghasilan tanda kutip ya. Tapi bagaimana si masyarakat bisa ikut serta mendapatkan manfaat dari kawasan tersebut, tapi keberadaan kawasan konservasi tetap lestari sesuai fungsinya menjadi bagian dari pengelolaan, karena prinsip kita pengelolaan adalah satu adalah bagaimana melindungi, kedua bagaimana melakukan pengawetan, ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, tapi dengan konsep kita. Petugas BKSDA di lapangan sering melakukan patroli, bahkan memasang portal dan membuat surat peringatan agar tidak ada orang, khususnya sepeda motor trail, masuk ke kawasan konservasi. Sesuai undang-undang, tidak boleh ada kegiatan yang bisa mengubah atau merusak kondisi alam di daerah hutan tersebut. Jika melanggar, maka sanksinya kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, Johendi mengabarkan.